Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, membaca judul dari Lembaga Alkitab Indonesia bagi perikop bacaan kita tadi, maka kita dapat melihat bahwa masalah yang muncul, salah satu masalah yang muncul di jemaat Korintus adalah masalah tinggi hati atau kesombongan. Kenapa jemaat bisa jadi sombong atau berlaku sombong? Untuk tahu itu, saudara-saudara, kita perlu tahu dulu latar belakang jemaat di Korintus ini. Jadi, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang berlatar belakang Yunani. Sebagian besar warga jemaatnya adalah orang-orang Yunani. Dan orang Yunani itu adalah orang yang sangat suka pada pengetahuan, haus untuk selalu mencari ilmu. Dan mereka berguru, jadi mereka punya guru. Kalau saudara-saudara pernah dengar nama Plato, Sokrates, Origenes, dan lain sebagainya, mereka ini adalah guru-guru filsuf-filsuf yang besar dari Yunani, dan mereka punya pengikut. Jadi orang-orang yang berguru kemudian sangat mengagung-agungkan guru-guru mereka ini. Itu pola pikir, gaya berpikir orang Yunani. Ketika orang-orang Yunani ini kemudian menjadi sebuah jemaat Kristen, hasil pekabaran Injil Paulus, gaya berpikir seperti itu tidak mereka tinggalkan, tapi mereka pakai juga dalam kehidupan berjemaat. Dan ketika di Korintus, Paulus datang memberitakan Injil, Petrus juga memberitakan Injil, ada seorang penginjil juga yang namanya Kefas. Jemaat lalu menunjukkan keberpihakan mereka kepada salah satu dari penginjil-penginjil ini. Dan setelah jemaat di Korintus dibentuk oleh Paulus, setelah berdiri, pelayanan sudah berjalan, datang lagi seorang penginjil yang lain yang namanya Apolos. Apolos disebutkan dalam Kisah 18 ayat 24 sebagai seorang yang sangat fasih berbicara dan mahir soal kitab suci. Berarti seorang yang pintar berkhotbah, jago khotbah, dan pintar dalam soal kitab suci. Jemaat di Korintus kemudian mengidolakan penginjil-penginjil ini. Makanya kita membaca di pasal 3 ketika Paulus menasehati jemaat, karena ada warga jemaat yang mengelompokkan diri dan mengatakan, aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Kefas. Dan kemudian ada golongan yang karena tidak mau menyatakan Paulus, Apolos, Kefas sebagai yang diidolakan, mereka bilang, aku ini golongan Kristus. Dan Paulus tidak suka dengan hal seperti itu. Karena apa? Karena ketika orang berlaku itu, jemaat akhirnya terkotak-kotak. Jemaat akhirnya jadi berselisih. Karena ketika mengidolakan pemimpinnya, mengidolakan penginjilnya, dia bukan hanya mengidolakan tapi juga merendahkan pengikut dari pemimpin yang lain. Makanya jemaat kemudian jadi saling iri hati, mereka jadi berselisih, dan ujung-ujungnya apa? Jemaat pasti pecah. Karena itu Paulus menasihati jemaat. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang kasih pertumbuhan. Jadi yang penting itu bukan siapa yang tanam, siapa yang siram, tapi siapa yang kasih pertumbuhan. Dan itu adalah Allah sendiri. Karena itu, menjadi pelayan-pelayan ataupun menjadi orang-orang yang mengikut pemimpin-pemimpin ini tidak perlu menjadi tinggi hati, tidak perlu untuk mengidolakan, menghebat-hebatkan pemimpinnya dan kemudian sombong. Sementara kalau kita baca dalam perikop bacaan kita hari ini, kata Paulus, aku kasih teladan sama kamu, aku dan Apolos, kami kasih teladan, kami ini rendah hati. Itu yang kita baca tadi dalam satu perikop bacaan kita. Karena aku katakan, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar. Ungkapan ini, jangan melampaui apa yang tertulis, supaya jangan ada yang menyombongkan diri. Kami saja berlaku rendah hati. Kami saja merendahkan diri.
Ungkapan kerendahan diri Paulus itu, Paulus katakan di ayat bacaan kita pada ayatnya yang ke-9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, yang sama dengan apa? Sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Dan kalau baca lagi ayat 13, lebih ekstrim lagi. Kami ini sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Jadi kepada jemaat, warga jemaat yang menyombongkan diri itu, yang mengidolakan pemimpin-pemimpin ini, Paulus bilang, aku dan Apolos saja, kami tidak merasa diri kami hebat. Karena kami tahu Allah itu menempatkan kami pada tempat yang paling rendah. Menurut pendapat Paulus, rasul itu ditempatkan di tempat yang paling rendah. Bahwa mereka itu sampah. Jadi, kenapa jemaat mesti sombong, sementara yang mereka agungkan sendiri tidak merasa hebat. Lalu kita mesti tahu juga, kenapa Paulus menasihatkan orang tidak suka kalau jemaat menjadi sombong. Kenapa orang harus rendah hati? Sebab kata Paulus di ayat 7, apakah yang engkau punyai yang engkau tidak terima? Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Artinya apa? Artinya semua yang kita punya ini sesungguhnya kita terima. Tidak ada satupun yang kita punya ini adalah asalnya dari diri kita sendiri. Tidak ada. Hebatkah, pintarkah, cantik, tampankah, kayakah, kita punya ilmu pengetahuankah, kita punya harta banyakkah? Sesungguhnya semuanya itu tidak ada yang kita punya dari diri kita sendiri. Tapi semua itu kita terima. Entah itu terima dari orang lain, ilmu kita terima dari guru, guru juga terima ilmunya dari guru sebelumnya. Harta yang kita punya kita terima dari orang lain. Wajah yang tampan terima dari siapa? Mungkin papa mamanya cakep, tapi yang paling utama pasti terima dari Tuhan. Tidak ada satupun yang kita punya yang hebat sekalipun yang tidak kita terima. Entah itu dari orang lain, dan yang paling utama pasti kita terima dari Tuhan. Karena itu tidak perlu sombong, begitu kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ketika diperdengarkan bagi kita, maka kita pun diingatkan untuk juga menjadi jemaat Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak berlaku sombong, tapi berlaku rendah hati dan mau merendahkan diri. Firman Tuhan ini mengingatkan dari dua sisi. Yang pertama, bahwa kalaupun Apolos itu hebat, Paulus itu hebat, tetapi mereka sendiri sesungguhnya tidak merasa hebat, bahkan mereka merasa dirinya sampah, mereka rendah, karena Tuhan menempatkan mereka di tempat yang rendah. Lalu kenapa jemaat harus mengidolakan, mengagung-agungkan mereka sampai rela untuk berselisih paham dan pecah dalam persekutuan? Jemaat Tuhan, ini mengingatkan kita agar kita juga tidak perlu untuk mengidolakan orang lain. Dalam arti begini, mengidolakan, mengagung-agungkan sampai kemudian kita bersedia demi idola kita merendahkan orang lain, kita menyepelekan orang lain, kita menjelek-jelekan orang lain. Kita kagum kepada kehebatan orang, silahkan. Kita kagum pada kecerdasannya, kita kagum pada pelayanannya, silahkan. Tetapi jangan sampai karena kita mengidolakan seseorang, kita ikut apa yang dia mau dan kemudian rela untuk menjelekkan orang lain, menyepelekan orang lain, menghina orang lain.
menganggap remeh pendapat orang lain, padahal yang diidolakan itu sesungguhnya tidak merasa dirinya hebat. Yang kedua, aspek yang kedua adalah bahwa kita juga diingatkan bahwa kalau kita hebat, kalau kita punya banyak hal yang baik, kita cerdas, kita cantik, kita kaya, kita punya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, jangan sombong. Karena apa? Karena apapun yang kita punya, cantik, pintar, ilmu dan lain sebagainya itu sesungguhnya bukan punya kita sendiri, bukan asalnya dari kita sendiri, tetapi dari orang lain, dari Tuhan. Karena itu mari belajar untuk merendahkan hati dan mau merendahkan diri. Merendahkan diri, berlaku rendah hati terhadap orang lain, karena orang lain punya pemahaman juga untuk kita, punya semua pasti memiliki kita juga. Dan pertama, kita tidak sombong karena kita menyadari hidup kita dan segala yang ada dalam hidup kita yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Menjadi orang yang sombong berarti menjadi orang yang tidak bersyukur berkat Tuhan. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang selalu menyadari bahwa segala sesuatunya dari Tuhan dan karenanya bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, apa sih artinya rendah hati itu? Rendah hati dalam kata yang dipakai dalam bahasa tadi, bahasa Yunani adalah kateno prosuni. Itu adalah sebuah kata yang dipakai untuk sebuah jenis tanaman yang merambah atau menjalar di bawah, tidak pernah menjadi tinggi, tidak jadi seperti pohon jambu, pohon rambutan, tapi dia pohon yang merambah menjalar di bawah. Tapi kemana dia menjalar, dia akan menuju tempat di mana dia berada. Dengan kata ini, maka rendah hati itu berarti adalah orang yang kemanapun dia pergi, dari manapun dia berada, dia diterima. Orang yang rendah hati, dia diterima dimanapun dia berada, dia diterima oleh lingkungan, dia diterima dari satu oleh siapa saja. Kenapa? Karena orang yang rendah hati, perkataannya, perbuatannya menyenangkan, membawa damai, membawa berkat. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan secara khusus dalam tema saat dengan umat, saat dengan daerah kita menjadi pelayan yang rendah hati. Marilah kita melayani Tuhan, melayani jemaat, menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang saling melayani